Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, terpilihnya pasangan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih ke-46 Amerika Serikat diharapkan membawa dampak positif terhadap kerjasama dengan Indonesia, terutama di bidang perekonomian. Dan kita untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio, staf khusus Menko Perekonomian sekaligus ekonom Raden Pardede. Selamat malam Pak Raden Pardede. Selamat malam Pak Ade Mulya. Ya, baik Pak, bagaimana Anda melihat perbedaan arah hubungan kerjasama ekonomi antar negara antara Presiden Trump dan Presiden terpilih Joe Biden? Pertama tentu sebagai negara kita tidak boleh mempersoalkan siapapun yang menjadi kepala negara, ya kan? Apakah dari Republikan atau dari Demokrat. Nah, yang kita bisa lihat sekarang ini bahwa memang kalau Pak Biden ini dengan Kamala Harris sudah terpilih, tentu kita menyambut baik dengan terpilihnya Biden dan Harris ini. Ya, pemerintah Indonesia dan Presiden Pak Jokowi sudah mengucapkan congratulations lah, selamat. Ya. Nah, yang kedua adalah kita lihat memang personality dari pemimpin ini juga memang like it or not berpengaruh, ya. Jadi kita lihat kalau Biden dan Harris ini saya melihat tidak akan jauh berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh Obama. Ya, Obama pada dasarnya kan dia selalu menyenangi pendekatan global, ya, pendekatan multilateral. Jadi yang kita tahu misalkan World Bank, WTO, hal-hal seperti itu disenangi oleh Pak Obama. Demikian juga nanti Paris Club, ya, hal seperti itu. Jadi kita harus melihat nanti. Baik, Pak Raden Pardede, nanti kita akan sambung lagi tentunya perbincangan ini. Nanti kita ingin bertanya juga bagaimana sebetulnya kebijakan dari pemerintah dengan perubahan politik di Amerika Serikat. Nah, kita ke informasi terlebih dahulu, pemirsa. Perolehan sementara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat menunjukkan Joe Biden dan Kamala Harris dipastikan memenangkan kontestasi. Dan terpilihnya pasangan Joe Biden, Kamala Harris dinilai bakal membawa dampak positif terhadap kerjasama dengan Indonesia. President of the United States. Joe Biden dan Kamala Harris akan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih ke-46 Amerika Serikat. Melansir data Associated Press, Biden berhasil mengumpulkan 290 suara elektoral dan unggul jauh dari Donald Trump yang memperoleh 214 suara elektoral. Pada Sabtu malam waktu setempat, Joe Biden dan Kamala Harris menyampaikan pidato kemenangan mereka di Wilmington, Delaware. Di tengah sorak-sorai para pendukung di Chase Center, Wilmington, Biden dan Harris menekankan pentingnya persatuan dan pemulihan Amerika Serikat. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. Ucapan selamat untuk kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris juga disampaikan Presiden Joko Widodo. Di halaman media sosialnya, Jokowi mengunggah foto dirinya bersama Joe Biden yang kala itu masih menjabat Wakil Presiden Amerika Serikat di tahun 2015 lalu. Selain ucapan selamat, Presiden Jokowi juga menyampaikan harapan terjalinnya kerjasama yang lebih kuat antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sementara itu, menurut peneliti Indef Bima Yudhistira, arah kebijakan ekonomi Biden akan memberikan tantangan bagi Indonesia, terutama sektor yang berkaitan dengan energi fosil. Di sisi lain, Indonesia dapat memanfaatkan kebijakan tersebut untuk menopang pengembangan energi terbarukan di dalam negeri dengan bekerjasama dengan Amerika Serikat. Joe Biden ini adalah sosok yang sangat mendukung lingkungan, sehingga ini juga menjadi tantangan bagi pengusaha yang ada di Indonesia. Bagaimana sektor-sektor yang berkaitan dengan fosil misalnya, berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit, ini harus memenuhi standar-standar yang lebih ketat dalam hal lingkungan hidup, dan bukan tidak mungkin ada arah bahwa komoditas yang dibutuhkan berkaitan dengan komoditas yang berkaitan dengan energi terbarukan.
Kemenangan Joe Biden atas Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat diperkirakan akan memberi dampak ke ekonomi global termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, kemenangan Biden akan menurunkan tensi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang akan mendorong nilai komoditas dan stabilitas pasar. Kondisi ini diperkirakan akan menguntungkan Indonesia dari sisi ekspor dan nilai tukar. Tim Liputan Metro TV. Ya, kita kembali berbincang bersama Pak Raden Pardede. Pak Raden Pardede, tadi Anda mengatakan bahwa karakternya nanti bagaimana Biden ini akan mendekati dunia luar, termasuk Indonesia, adalah bagaimana caranya mirip dengan ketika Obama memperlakukan negara-negara mitranya. Nah, kebijakan apa yang kemudian disiapkan oleh pemerintah ketika ada perubahan politik ini di Amerika Serikat? Ya, seperti yang kami katakan tadi, memang kalau kita tahu Trump ini kan buat dia yang penting antara dirinya, antara Amerika dengan negara lain. Jadi bilateral, pendekatannya bilateral. Sedangkan pendekatan Obama dan juga Biden ini adalah pendekatan multilateral. Jadi WTO seperti juga World Bank akan berperan lebih besar. Kalau sekarang kan WTO itu tidak berperan, demikian juga World Bank tidak berperan. Nah, dalam hal ini kalau ada misalkan dispute mengenai perdagangan, ya, kalau zamannya Trump ini kita bisa melakukan itu secara bilateral. Nantinya dengan Biden itu harus melalui WTO. Jadi ada rules of the game-nya itu adalah rules yang dipakai secara keseluruhan. Sedangkan kalau Trump adalah hanya rules kalau dia senang dengan kita senang, sudah selesai. Kalau nanti harus memenuhi aturan-aturan yang bersifat global dan internasional. Gitu loh. Nah, tentu kalau dengan begitu pendekatannya tadi juga sudah dikatakan oleh teman dari Indef tadi itu, maka kita harus mengikuti rules of the game aja. Ya, kita nggak bisa lagi hanya melakukan pendekatan-pendekatan khusus, tapi memang kalau kita melakukan ekspor kita tadi, ya kita mau memperbaiki tadi itu, tapi kemudian kita mengikuti aturan-aturan termasuk aturan lingkungan, maka nggak ada persoalan kita dengan Amerika. Baik, Pak Raden Pardede, kita akan sambung lagi tentunya perbincangan kita, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News segera kembali. Kita kembali berbincang dengan Raden Pardede. Pak Raden Pardede, apakah kemudian perang dagang yang gencar dilakukan oleh Donald Trump akan berlanjut pada kepemimpinan Biden, terutama dengan Tiongkok? Lalu bagaimana nanti pengaruhnya dengan Indonesia, Pak? Pertama, harus disadari bahwa perang dagang atau boleh dikatakan itu trade war antara Amerika dengan China ini sebetulnya baik Republikan maupun Demokrat itu stance mereka itu sama. Intinya sebetulnya itu nothing to do dengan China.
tapi adalah karena memang ada negara yang dulunya negara anak bawang 10-20 tahun yang lalu, sekarang menjadi negara yang besar yang mengancam kedudukan mereka sebagai superpower. Itu intinya sebetulnya. Jadi apakah Biden atau Trump posisinya terhadap Cina itu akan tetap sama secara umum, secara perdagangan. Cuman mungkin yang berbeda adalah pendekatannya. Kalau Trump itu kan kasar, katakan dia retoriknya besar, banyak ya. Tapi kalau Biden ini dia lebih smooth. He's a real politician dan juga memang secara diplomatik akan bagus dia. Ya, oleh karena itu menurut kami dia seperti yang saya katakan tadi. Itu Biden itu akan mengikuti aturan-aturan rules of the game berdasarkan WTO. Jadi kalau ada masalah, maka dia akan mengajak WTO, WTO bersama-sama dengan negara lain. Mereka mungkin akan bersama-sama untuk mencoba menekan Cina. Jadi kalau sekarang kan dia urus sendiri aja, Amerika langsung menekan Cina sendiri. Nah, demikian juga hubungan Amerika nanti dengan Eropa juga akan membaik. Jadi modelnya adalah dengan pendekatan diplomatis, hubungan dia dengan Eropa membaik dibandingkan dengan sekarang, sehingga dia bisa bersama-sama dengan negara lain, bisa menekan lawannya, menekan Cina melalui WTO. Nah itu perbedaannya. Nah Indonesia dalam hal ini saya pikir kita harus benar-benar menjaga secara diplomatik juga. Kita harus mengikuti gayanya Biden sekarang, jangan mengikuti gayanya Trump. Ya, itu kuncinya sebetulnya. Baik. Pak Raden, Pak Dede, sebelumnya kan Amerika Serikat memperpanjang fasilitas Generalized System of Preferences atau GSP begitu ya. Dengan geopolitik yang berkembang saat ini, akankah Indonesia dengan posisi strategisnya akan tetap mendapatkan privilege lain atau justru sebaliknya dengan Biden? Saya pikir Pak Biden itu orang yang menghargai aturan-aturan main. Jadi selama kita mendapatkan proses GSP itu tadi itu, sesuai dengan memang bahwa kita masih selayaknya memperoleh itu, maka itu tidak ada masalah, tidak ada perubahan di situ. Ya. Dan saya pikir di sini fungsi daripada duta besar kita di Amerika, Fat Lutfi, itu harus secepatnya untuk mencoba memastikan ini. Tapi secara umum saya tidak melihat akan ada perubahan arah terhadap kita mengenai program GSP dari Amerika terhadap Indonesia. Terakhir Pak Raden, Pak Dede, apa yang kemudian direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kerjasama yang menguntungkan secara ekonomi bagi Indonesia ke depannya dengan Amerika Serikat? Nah, kalau kita lihat dari sisi pendekatan, tentu bahwa yang kita ekspor ke sana adalah barang-barang yang padat tenaga kerja. Jadi yang baju, kemudian tekstil, garment, kemudian juga sepatu, masih yang begitu-begitu yang kita ada furniture. Itu tetap kita akan lakukan karena kita mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan di situ, di mana kita mendapatkan trade surplus dengan Amerika. Jadi hubungan kita dengan Amerika tetap dipertahankan, demikian juga kita tahu bahwa capital inflow dari Amerika itu lumayan banyak masuk ke Indonesia. Tapi juga pada saat yang sama menurut kami, kita juga jangan meninggalkan Cina. Karena Cina adalah pasar terbesar kita ke depan ini. Bahkan ekspor kita ke Cina jauh lebih besar daripada ke Amerika sekarang. Jadi harus pendekatannya ini memang harus pintar-pintar kita dan secara diplomatik kita harus menjaga hubungan kepada kedua negara itu. Baik, terima kasih Pak Raden Pardede, staf khusus Menko Perekonomian sekaligus juga ekonom telah sharing analisa bersama kami di Prime Time News.